Selamat bertemu kembali kepada siswa-siswi Ibu kelas 7 kelas matematika. Kali ini kita bertemu di bab 8 yaitu segi 4 dan segi 3. Pada saat ini kita akan membahas yang pertama memahami keliling dan luas segitiga. Kemudian yang kedua teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras berkaitan kepada bangun segitiga ya nak ya. Kemudian yang ketiga memahami keliling dan luas segi 4. Keliling segitiga. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut. Maka keliling bangun segitiga adalah jumlah panjang dari seluruh sisi bangun segitiga tersebut. Perhatikan gambar berikut. Ini di sini dapat kita lihat yaitu bangun segitiga ABC. Maka keliling segitiga ABC itu adalah sisi AB ditambahkan dengan sisi BC ditambahkan dengan sisi AC. Contoh soal, diketahui segitiga ABC, kita perhatikan gambarnya, dengan sisi BC-nya itu 4 cm, sisi AB-nya 3 cm, sisi AC-nya 5 cm. Yang ditanya adalah tentukan keliling segitiga tersebut. Keliling segitiga ABC-nya adalah jumlah daripada ketiga sisinya ditambahkan 3 tambah 4 tambah 5 menghasilkan 12 cm. Contoh soal yang berikutnya, diketahui keliling segitiga QRP adalah 24 cm. Kita perhatikan di sini segitiganya, sisi PQ-nya sudah diketahui dari soal 8 cm, sisi PR-nya 10 cm. Berarti yang ditanya adalah panjang sisi salah satunya lagi, yaitu sisi QR. Sementara dari soal juga diberitahu bahwa kelilingnya ini adalah 24 cm. Berarti yang 24 cm itu adalah tambah penjumlahan daripada ketiga sisinya. Oke, yang ditanya adalah hitung panjang sisi QR. Keliling segitiga QRP itu adalah penjumlahan daripada ketiga sisinya. Sementara keliling segitiga QRP-nya sudah diberitahu dari soal itu adalah 24 cm. Maka 24 cm itu sama dengan 8 cm tambah sisi QR. Kenapa sisi QR-nya belum ada bilangan? Karena ini yang mau ditanyakan. Ditambah 10 cm. 8 cm dan 10 cm bisa disederhanakan menjadi 18 cm. Sehingga panjang sisi QR-nya itu adalah 6 cm. Kita masuk kepada luas segitiga. Luas bangun datar adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Maka luas segitiga adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar segitiga. Perhatikan tahapan dalam menentukan luas bangun segitiga berikut ini. Di sini kita ambil tahapannya, kita mulai dari bangun persegi panjang. Kita perhatikan di sini bangun persegi panjang ABCD. Kemudian ditarik diagonalnya yaitu diagonal AC. Sehingga terbentuk dua segitiga yaitu segitiga ABC dan segitiga ADC. Segitiga BC dan segitiga ADC, ada dua buah segitiga yang kongruen, yang sama dia, kembar dia kalau dalam istilah kita sehari-hari. Bangun persegi panjang ABC itu terdiri dari dua bangun segitiga. Maka luas bangun persegi panjang ABC itu sama dengan luas bangun dua buah segitiga. Luas bangun dua buah segitiga sama dengan luas bangun persegi panjang ABC. Ibu tinggal ganti aja yang tukar tempat yang di ruas kiri, ruas kanan jadi ruas kiri jadi ruas kanan. Ini baris yang ini sama yang ini. Selanjutnya, luas bangun segitiga sama dengan, kita perhatikan. Tadi di sini luas bangun dua segitiga sama dengan luas bangun persegi panjang. Kedua ruas dibagi dua.
kedua ruas dibagi 2, maka yang ruas kiri kalau dibagi 2, yang tadinya luas bangun 2 segitiga menjadi luas bangun 1 buah segitiga, karena rumus ini yang mau kita turunkan. Yang 2 bangun jadi 1 bangun karena kedua ruas dibagi 2. Maka ruas yang sebelah kanan, luas bangun persegi panjang ABCD dibagi 2 juga, sehingga menghasilkan luas bangun segitiga adalah luas bangun persegi panjang ABC itu dibagi 2. Sehingga lanjutannya luas bangun segitiga itu adalah luas bangun persegi panjang ABC itu, bangun persegi panjang ABC itu adalah panjang sisi AB kali panjang sisi BC. Kita tahu tinggi bangun segitiga itu tegak lurus terhadap sisi alasnya. Ini dia tadi. Nah, ini dia, tegak lurus terhadap sisi alasnya. Ini alas, ini tinggi. Ya, Nak ya. Ini alas, ini tinggi. Sehingga luas bangun segitiga ABC itu adalah alas kali tinggi per 2, ya. Jadi dapatnya luas bangun segitiga ABC ini penurunannya dari sini, Nak ya. Nanti kamu ulang-ulang lagi videonya, mudah-mudahan kamu paham. Kita ambil contoh soal. Diketahui segitiga seperti gambar berikut ini. Ini dia, ada segitiga. Kalau kita lihat di sini adalah segitiga siku-siku, alasnya 8 cm. Tingginya 6 cm. Tetapi di sini yang namanya alas dan tinggi ini mereka bisa saling tukar tempat. Kalau 8 cm kamu katakan sebagai alas, maka 6 cm sebagai tinggi. Kalau 6 cm kamu nyatakan sebagai alas segitiga, maka 8 cm bisa kamu nyatakan sebagai tinggi segitiga. Alas dan tinggi itu saling berpotongan siku-siku tegak lurus seperti ini. Ditanya tentukan luas segitiga tersebut. Dari gambar dapat dilihat bahwa kedua sisi bangun segitiga saling berpotongan tegak lurus, maka salah satu sisi bisa sebagai alas dan sisi satunya lagi bisa sebagai tinggi. Luas segitiga sama dengan alas kali tinggi per 2. Luas segitiga sama dengan 6 cm kali 8 cm per 2. Luas segitiga sama dengan 24 cm bujur sangkar. Kita masuk kepada materi yang berikutnya, yaitu teorema Pythagoras. Ini sengaja Ibu buat di awal karena nanti teorema Pythagoras itu bisa membantu kita untuk memecahkan, untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun segi 4. Teorema Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Jadi teorema Pythagoras itu hanya berkaitan pada segitiga siku-siku saja, Nak ya, tidak bisa segitiga yang bukan siku-siku. Teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja. Hipotenusa atau sisi miring adalah sisi yang terletak di hadapan sudut siku-siku. Ini ada gambarnya. Oke, di sini ada segitiga siku-siku ABC. Kita perhatikan dari gambar, sudut siku-sikunya itu terletak pada titik C. Oke, ini kita nyatakan sebagai sisi siku-siku, ini kita nyatakan sebagai sisi siku-siku. Jadi pada segitiga siku-siku itu ada 2 yang berfungsi sebagai sisi siku-siku. Ini sisi siku-siku pertama, ini sisi siku-siku yang kedua. Satu lagi sisi itu disebut dengan sisi miring atau bahasa matematikanya itu adalah hipotenusa. Perhatikan tahapan rumus dalam penggunaan teorema Pythagoras. Ini dia ya. Jadi diawali dengan segitiga yang tidak dikotakin. Nah, ini segitiga ABC. Segitiga yang panjang sisinya A, panjang sisinya B, panjang sisinya C. Jadi A ini dia dikuadratkan ya. Coba perhatikan, panjang A ini, sisi A ini sama panjang ke sini, sama panjang ke sini, sama panjang ke sini. Perhatikan panjang sisi B ini sepanjang sisi B sama ini. Jadi semua dikuadratkan. Ini dikuadratkan, ini dikuadratkan. Ini juga dikuadratkan ya. Oke. Coba kita perhatikan, ternyata jumlah kotak yang ada di A ini, sisi A, dan jumlah kotak yang ada di hasil kuadratan sisi B ini itu sama dengan jumlah kotak di hasil kuadratannya sisi C. Sehingga dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Inilah landasan dasar teorema Pythagoras ya, Nak ya. Mudah-mudahan kamu bisa paham karena ini sangat sering digunakan sampai nanti kamu tingkat kuliah ya, Nak ya, teorema Pythagoras.
Itu dia kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi istilah A, istilah B, istilah C ini sebenarnya bisa kamu ganti dengan huruf yang lain. Ini hanya pemisalan saja nak ya. Jadi ini dapat itu dari sini. Oke. Ini tinggal hanya gantikan ruas aja. Ruas kiri jadi ruas kiri di ruas kanan di ruas kiri. Oke. Setelah dapat C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, kita bisa kedua ruas diakarkan. Kalau katanya kedua ruas diakarkan berarti ruas kiri dan ruas kanan. Ya, seperti ini bentuknya. Oke. Perhatikan kalau yang namanya akar kuadrat itu adalah kedua ruas diakarkan. Kalau akar kuadrat itu sebenarnya di sini ada pangkat 2 nak, di sini. Ya. Jadi kalau akar bertemu dengan pangkat 2 itu otomatis dia sudah hilang akarnya dan pangkatnya pun hilang. Sehingga bentuknya seperti ini. Makanya kalau akar kuadrat dari 9 kuadrat itu kan 9. Akar kuadrat dari 8 kuadrat itu kan 8. Seperti itu. Inilah dia. Teorema Pythagoras mengatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Ini tuh tadi nak ya. Ini tuh landasannya ini. Oke. Contoh soal. Ini ada segitiga siku-siku. Siku-sikunya sudut siku-sikunya berada di titik B. Diketahui segitiga ABC, siku-siku BC-nya 3 cm dan AB-nya 4 cm. Ini dia. Ditanya tentukan panjang sisi AC. Segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang salah satu sisi. Yang di sini yang ditanya adalah menentukan panjang sisi AC. Pada teorema Pythagoras berlaku jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Maka ini sisi siku-siku yang pertama, AB kuadrat. Kalau ini pun mau kamu buat duluan juga nggak apa-apa. Ibu kebetulan ini yang ibu buat duluan. AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Itu dia. Ibu pindahkan ruas kanan ke kiri, ruas kiri ke kanan. Oke, ini dia rumusnya. Oke. Sehingga AC sama dengan akar dari K, tinggal masukkan AB-nya itu 4 cm, tinggal ganti dia AB-nya menjadi 4 cm, BC-nya ganti menjadi 3 cm. Sementara apa pengertian dari 4 cm kuadrat kan berarti 4 kali 4. Apa pengertian daripada 3 cm kuadrat kan berarti 3 kali 3, menjadi 16 dan 9. Oke. Akar kuadrat dari 25 itu adalah 5. Akar kuadrat daripada cm bujur sangkar adalah cm. Maka AC sama dengan 5 cm. Maka panjang sisi AC adalah 5 cm. Contoh soal yang berikutnya. Ini ada segitiga, yaitu segitiga PQR. Sudut siku-siku berada di titik Q, di mana PQ diketahui 8 cm dan PR diketahui 10 cm. Yang ditanya adalah panjang sisi QR. Oke. PR kuadrat sama dengan QR kuadrat tambah PQ kuadrat. Tinggal masukkan. Oke. Kedua ruas di kurang 64 cm bujur sangkar. Sebenarnya ini pun tidak usah lagi ibu ulang-ulang istilah kedua ruas. Mudah-mudahan kamu harusnya sudah paham karena itu materi di semester 1 dan sering ibu ulang-ulang dalam penyelesaian soal-soal kita. Tetapi kali ini ibu ingatkan lagi sama kamu ya nak. Tapi mau langsung juga nggak apa-apa ya nak ya. Tapi mau pakai istilah kedua ruas ini pun tidak apa-apa. Jadi kalau katanya kedua ruas dikurang 64 cm bujur sangkar berarti ruas kiri dikurang 64 cm bujur sangkar, ruas kanan juga dikurang 64 cm bujur sangkar. Ini dia hasilnya. Inilah penyederhanaannya. Dari mana dapatnya 36? Dapatnya 36 dari 100 kurang 64. Kenapa 64 cm bujur sangkar dikurang 64 cm bujur sangkar ini sudah tidak nampak lagi? Karena 64 dikurang 64 itu hasilnya 0. 0 itu tidak usah dituliskan lagi. Oke, ruas kanan ke ruas kiri ke ruas kanan. Kedua ruas diakarkan. Oke, menghasilkan seperti ini. Akar pada 36 yaitu 6 cm. Maka panjang sisi QR adalah 6 cm.
Kita masuk kepada materi yang berikutnya, yaitu keliling dan luas bangun segi 4. Kita masuk yang pertama, yaitu persegi. Nih dia. Di sini nampak bangun persegi, yaitu persegi ABCD, di mana keempat sisinya sama panjang. Dari mana nampak keempat sisinya sama panjang? Simbolnya sama. Ini menyatakan bahwa panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC, sama dengan panjang sisi CD, sama dengan panjang sisi AD. Mengenai sifat-sifatnya bangun segi 4, kamu bisa buka kembali materi kita di video sebelumnya. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut. Gambar menunjukkan merupakan bangun persegi ABCD. Maka keliling bangun ABCD itu adalah AB tambah BC tambah CD tambah DA. Karena panjang sisi persegi adalah sama panjang, maka keliling bangun ABCD itu adalah 4 kali panjang salah satu sisi persegi. Kita masuk contoh soal. Diketahui bangun persegi ABCD, kita ambil gambar dengan panjang sisi AB-nya adalah 5 cm. Ditanya tentukan keliling bangun persegi ABCD tersebut. Keliling bangun persegi ABCD sama dengan 4 kali panjang sisi AB, sama dengan 4 kali 5 cm, sama dengan 20 cm. Kita lanjut kepada luas bangun datar persegi. Luas bangun datar adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Gambar menunjukkan bangun persegi ABCD. Maka luas bangun persegi ABCD itu adalah sisi kali sisi. Contoh soal, diketahui bangun persegi ABCD, kita ambil juga gambar dengan panjang salah satu sisinya adalah 5 cm. Yang ditanya adalah tentukan luas bangun persegi ABCD tersebut. Penyelesaian luas bangun persegi ABCD adalah sisi kali sisi sama dengan 5 cm kali 5 cm. 5 kali 5 25 cm kali cm adalah cm bujur sangkar. Kita masuk kepada bangun yang berikutnya, yaitu persegi panjang. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut. Ini adalah bangun persegi panjang KLMN. Gambar menunjukkan bangun persegi panjang KLMN, maka keliling bangun persegi panjang adalah sisi KL tambah sisi LM tambah sisi MN tambah sisi KN. Karena KL itu sama panjang dengan NM, merupakan panjang ya nak ya, dan LM itu sama panjang dengan KN, merupakan lebar. Maka keliling bangun persegi panjang KLM itu adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Kita ambil contoh soal. Ini dia bangun persegi panjang PQRS, di mana PQ-nya 10 cm karena dia lebih panjang, kita bisa anggap dia sebagai panjang. Kemudian sisi PS itu karena dia lebih pendek, kita anggap dia sebagai lebar, diberitahu 6 cm. Yang ditanya adalah keliling bangun persegi panjang PQRS tersebut. Keliling bangun persegi panjang PQRS sama dengan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar, sama dengan menghasilkan 32 cm. Luas bangun datar adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Kita masuk kepada materi luas bangun luas bangun persegi panjang. Ini dia. Luas bangun persegi panjang KLMN itu adalah panjang kali lebar. Kita masuk kepada contoh soal. Diketahui persegi panjang PQRS dengan PQ-nya 10 cm dan PS-nya 6 cm. Maka luasnya itu adalah panjang kali lebar sama dengan 60 cm bujur sangkar. Kita masuk kepada materi yang berikutnya, yaitu bangun jajar genjang. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut. Ini dia jajar genjang ABCD. Oke. Gambar menunjukkan bangun jajar genjang ABCD. Maka keliling bangun jajar genjang ABCD adalah keempat sisinya dijumlahkan. Karena AB itu sama panjang dengan DC dan AD itu sama panjang dengan BC, maka keliling bangun jajar genjang ABCD adalah 2 kali sisi AB tambah 2 kali sisi AD. Kita masuk kepada luasnya. Luas bangun datar adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Perhatikan tahapan menurunkan rumus luas bangun jajar genjang berikut ini. Ini nak, ya, perhatikan baik-baik. Bangun jajar genjang ABCD, di mana AB-nya sama dengan CD, merupakan alas jajar genjang, ya.
Kita perhatikan panjang AB sama dengan panjang CD. Panjang AB sama dengan panjang CD. Ini dia. Oke. CE merupakan tinggi jajar genjang di mana CE dan AB saling berpotongan tegak lurus. Ini dia. CE dan AB saling berpotongan tegak lurus. Di sini dia tegak lurusnya. Oke. Ya. Perhatikan segitiga AEC. Nih, segitiga AEC ini perhatikan. Segitiga AEC ini kamu gunting, kemudian kamu ambil, kamu letakkan ke kanan ini, nak. Nah, sehingga dia membentuk seperti ini. Gitu ya. Sehingga membentuk seperti itu. Jadi sudah terjadi perubahan bentuk yang tadinya diawali dengan bangun jajar genjang, tetapi akhirnya menjadi bangun persegi panjang dengan tidak ada bangun itu tidak ada yang terbuang, tidak ada yang dilepas gitu. Semuanya terdapat di sini, cuman hanya perubahan bentuk saja. Jadi kalau dalam kehidupan kita itu bisa kita sebut dengan puzzle. Nah, puzzle itu dirubah bentuknya, bukannya ada yang dibuang, bukannya ada yang dilepas. Di sini juga bentuknya, cuma bangun jajar genjang berubah menjadi bangun persegi panjang. Di sini ini adalah tahapan menurunkan rumus luas jajar genjang. Nanti kita ambil nanti dari rumus luas bangun persegi panjang. Sudah terbentuk dia persegi panjang, sehingga jadi ini sudah terbentuk ini. Ini kita bisa anggap sebagai panjang, ini kita bisa anggap sebagai lebar. Berarti rumus luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Ingat ya, nak, ini tinggi. Oke ya. Pada jajar genjang itu disebut tinggi. Ini dia. Maka luas bangun persegi panjang EADC itu adalah CD kali EC. Tuh ya, CD kali EC. Coba nampak di situ? Nah, itu Ibu apakan? Nah, itu. Coba lihat di sini. Nah, itu CD kali. Nah, itu EC. Oke, maka luas bangun jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Dari situ asalnya, asal ceritanya, asal penurunan rumus dari mana kita mendapatkan rumus luas jajar genjang. Kita ambil kepada contoh soal. Ini ada jajar genjang PQRS, di mana panjang PQ-nya 12 cm dan panjang sisi QR-nya 8 cm dan tinggi jajar genjang itu 6 cm. Yang ditanya adalah keliling dan luasnya. Keliling jajar genjang ABCD itu adalah 2 kali panjang sisi PQ dan tambahkan dengan 2 kali panjang sisi QR, menghasilkan 40 cm. Luas jajar genjang PQRS-nya adalah alas kali tinggi, ya. Di situ karena kita perhatikan di sini, ya, otomatis ini sebagai alas, ini sebagai tinggi, ya, nak ya. Kita melihat daripada gambar, karena alas dan tinggi pada jajar genjang itu mereka saling berpotongan tegak lurus. Oke, menghasilkan 12 kali 6, 72 cm kali cm adalah cm bujur sangkar. Kita masuk kepada bangun berikutnya, yaitu belah ketupat. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut. Ini dia, ada belah ketupat, yaitu belah ketupat ABCD. Pada belah ketupat itu keempat sisinya sama panjang. Gambar menunjukkan bangun belah ketupat ABCD, maka keliling belah ketupat ABCD adalah AB tambah BC tambah DC tambah AD. Karena sisi-sisi belah ketupat itu sama panjang, maka keliling belah ketupat itu adalah 4 kali panjang salah satu sisinya. Luas bangun datar adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Perhatikan tahapan menurunkan rumus luas bangun datar belah ketupat. Ini dia. Bangun belah ketupat ABCD. Ini dia. Pada belah ketupat terdapat 2 buah diagonal, di mana kedua diagonal tersebut merupakan sumbu simetri. Apa itu sumbu simetri? Sumbu simetri adalah garis yang membagi 2 daerah menjadi sama panjang. Jadi di sini sumbu simetri DB, sehingga terbentuk segitiga yang di kiri dan di kanan sama besar, kongruen istilahnya, enak ya. Kemudian sumbu simetri satu lagi yaitu sumbu simetri AC, sehingga membentuk segitiga yang di atas dengan segitiga yang di bawah itu kongruen. Nah, oke, jadi ini dilakukan semuanya, istilahnya ini dipotong, digunting, ini digunting sehingga membentuk 4 segitiga yang kongruen.
Kita lihat tahapannya. Dia pada belah ketupat ABCD terdapat 4 segitiga yang kongruen sama besar, sehingga di situ terbentuk segitiga satu, segitiga yang kedua, dan segitiga yang ketiga, dan segitiga yang keempat. Itu dia. Gunting segitiga yang kedua, lalu letakkan berimpit ke segitiga yang ketiga. Ini kamu bisa lakukan nanti nak ya. Lakukan hal yang sama untuk segitiga ke satu, gunting lalu letakkan dia himpitkan dia ke arah segitiga keempat. Bentuklah nanti seperti gambar yang ada. Kamu bisa lakukan, praktekkan di rumah supaya lebih mantap perasaanmu nak ya nak ya. Sehingga terbentuklah dia bangun persegi panjang A. Jadi di sini sama seperti materi sebelumnya. Bangun belah ketupat itu dirubah bentuknya, dipuzzlekan bentuknya sehingga menjadi membentuk bangun persegi panjang tanpa ada membuang salah satu bangunnya, tanpa ada membuang beberapa unsur daripada bangunnya. Jadi ini juga dia bangunnya nak, cuman dia dibentuk menjadi bangun persegi panjang karena kita mau menurunkan rumusnya dari rumus luas bangun persegi panjang. Kita mau menurunkan rumus luas bangun belah ketupatnya dari rumus luas bangun persegi panjang. Oke, ini dia. Luas belah ketupatnya sehingga menjadi AC kali DE. Oke. Sehingga AC itu kita tahu itu adalah diagonal pertama. Kita lihat AC, panjangnya AC. Ini itu adalah diagonal pertama. Kemudian DE itu setengah daripada diagonal kedua. Tuh, sehingga luas belah ketupat itu adalah diagonal pertama kali diagonal kedua per 2. Contoh soal, diketahui luas sebuah belah ketupat 216 cm bujur sangkar. Ditanya jika panjang salah satu diagonalnya adalah 24 cm. Tentukan panjang diagonal yang lain. Tentukan keliling belah ketupat tersebut. Luas belah ketupat itu adalah diagonal pertama kali diagonal kedua per 2. 216 sama dengan 216 cm bujur sangkar sama dengan 24 cm kali A per 2. 24 dibagi 2 ini 12. Oke. Kedua ruas dibagi 12. Sehingga A-nya sama dengan 18 cm. Maka panjang diagonal lainnya adalah 18 cm. Kita mau mencari keliling. Kita perhatikan. Dari penyelesaian A sudah kita dapat diagonal pertamanya 24 cm. Dan diagonal keduanya 18 cm. Titik T yaitu titik perpotongan diagonal AC dan BD. Perhatikan. Itu titik T-nya. TB-nya itu setengah daripada panjang DB. Maka TB itu 9 cm. Oke. Itu TB-nya nak ya. Nah, ini TB-nya. TA itu panjang TA itu adalah setengah daripada CA, maka TA itu 12 cm. Perhatikan segitiga BTA nak. Nih, nah ini dia. Nih. Oke, itu segitiga BTA. Untuk menentukan panjang sisi AB dapat digunakan teorema Pythagoras. Oke, ingat pada teorema Pythagoras, berarti ini sisi siku pertama, ini sisi siku kedua, ini sisi miring. Ya, karena sisi miring itu sisi yang di hadapan sudut siku-siku. Oke, jadi dibuat sini rumusnya AB kuadrat sama dengan TB kuadrat tambah TA kuadrat. Masukkan dia TB dan TA. Oke. 81 tambah 144 itu 225. Kedua ruas diakarkan sehingga AB itu adalah 15 cm. Akar daripada 225 itu 15 cm ya nak. AB merupakan sisi belah ketupat, maka keliling belah ketupat itu adalah 4 kali panjang sisinya sama dengan 4 kali 15 cm sama dengan 60 cm. Kita masuk materi yang berikutnya yaitu layang-layang. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut. Ini dia layang-layang, ini bangun layang-layang A, B, C, D. Pada bangun layang-layang ada A, B, C, D. Ada dua pasang yang sama panjang itu. Sisi AB
sama panjang dengan sisi BC, sisi AD sama panjang dengan sisi DC. Kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus, tetapi hanya satu diagonal yang sumbu simetri, yaitu diagonal DB saja. Diagonal DB itu membagi AC menjadi sama panjang, sehingga terbentuk di sini Ibu buat yaitu titik O, titik perpotongan diagonalnya titik O, sehingga panjang AO dengan panjang OC sama panjang. Di situ kan simbolnya nampak sama, Nak. Nih, simbolnya sama. Seperti ini. Gambar menunjukkan bangun layang-layang ABCD, maka keliling layang-layang ABCD adalah keempat sisinya dijumlahkan. Karena AD itu sama panjang dengan DC dan AB-nya sama panjang dengan BC, maka keliling layang-layang itu adalah 2 kali AD tambah 2 kali AB. Luas bangun datar layang-layang. Luas bangun datar adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Perhatikan tahapan menurunkan rumus luas bangun layang-layang berikut ini. Ini dia. Bangun layang-layang KNML di mana diagonal KM dan diagonal NL saling berpotongan tegak lurus di titik O. Ini dia. Perhatikan segitiga-segitiga yang terbentuk, yaitu segitiga MLO, segitiga LKO, segitiga KNO, dan segitiga NMO. Nih. Selanjutnya segitiga LKO digunting lalu dihimpitkan tepat ke sisi segitiga MLO. Selanjutnya segitiga KNO digunting lalu dihimpitkan tepat ke sisi segitiga NMO sehingga membentuk bangun persegi panjang. Seperti ini. PQ itu sama dengan OM sama dengan setengah KM sama dengan setengah diagonal pertama. Ya, PQ kalau kita perhatikan. Ini setengah daripada diagonal pertama. Ini panjang PQ ini sama dengan ini. Setengah daripada diagonal pertama. Ini dia. Tuh. PL itu sama dengan NL dan merupakan diagonal kedua. Ini dia. Oke. Sehingga bangun layang-layang itu sudah berubah bentuk menjadi bangun persegi panjang tanpa membuang beberapa unsur daripada bangun layang-layang. Maka luas bangun itu adalah PQ kali PL. Ya, Nak ya. Sama dengan setengah diagonal 1 kali setengah diagonal 2. Kenapa PQ kali PL? Karena dia itu bangunnya sudah berbentuk persegi panjang. PQ-nya kita anggap sebagai lebar, PL-nya sebagai panjang. Menjadi setengah diagonal 1 kali diagonal 2. Maka luas layang-layang itu adalah diagonal 1 kali diagonal 2/2. Diketahui bangun layang-layang ABCD, DC-nya 15 cm, AC-nya 24 cm, dan BC-nya 20 cm. Yang ditanya adalah panjang diagonal DB, luas layang-layang ABCD. Diagonal AC dan diagonal BD berpotongan di titik O. OC sama dengan setengah AC, OC sama dengan 12 cm. Perhatikan segitiga COD. Nih. Oke. DC kuadrat sama dengan OC kuadrat tambah DE kuadrat. 15 cm kuadrat sama dengan 12 cm kuadrat tambah DE kuadrat. DO kuadrat sama dengan 225 cm kuadrat dikurang 144 cm kuadrat. Maka DO adalah akar daripada 81 cm kuadrat. Akar daripada 81 yaitu 9. Akar daripada cm kuadrat yaitu cm. Perhatikan segitiga COB. BC kuadrat sama dengan OC kuadrat tambah OB kuadrat. 20 cm kuadrat
sama dengan 12 cm kuadrat tambah OB kuadrat. Akar daripada 256 adalah 16 cm. Maka panjang diagonal DB itu sama dengan DO tambah OB. Oke. Sama dengan 25 cm. Luas layang-layang itu rumusnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 per 2 sama dengan DB kali AC per 2 sama dengan 25 cm kali 24 cm per 2 sama dengan 300 cm kuadrat. Kita masuk trapesium. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut. Di sini terdapat trapesium ABCD. Gambar menunjukkan bangun trapesium ABCD. Maka keliling trapesium ABCD adalah keempat sisinya dijumlahkan. Kita masuk kepada luasnya. Luas bangun datar adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Perhatikan tahapan menurunkan rumus luas bangun trapesium berikut ini. Terdapat dua bangun trapesium siku-siku yang kongruen. Bangun yang memiliki, apa itu kongruen? Bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama dikatakan bangun-bangun yang kongruen. Di sini trapesium. Nih kita anggap sebagai sisi sejajar pertama. Ini sisi sejajar yang kedua, ini tingginya. Sisi sejajar dengan tinggi itu mereka saling berpotongan tegak lurus. Kita bentuk bangun yang sama, yang kembar, yang kongruen. Satu lagi trapesiumnya. Oke. Kedua bangun didekatkan dan dihimpitkan sehingga membentuk bangun persegi panjang. Seperti ini. Oke. Sehingga luas trapesium itu adalah luas dua buah trapesium itu adalah luas persegi panjang. Luas dua buah trapesium itu adalah panjang kali lebar. Jadi ini kita bisa dua bangun ini. Di sini kita membentuk persegi panjang dari dua bangun trapesium ya, Nak ya. Beda dengan slide sebelumnya gitu ya. Tidak ada perubahan bentuk bangun dari awal. Kalau ini kita membentuk bangun persegi panjang ini menggunakan dua buah trapesium. Sementara nanti rumus yang mau kita turunkan adalah rumus satu buah trapesium. Oke, sehingga nanti luas persegi panjang ini dibagi dua. Ini sekarang dia sudah membentuk persegi panjang, berarti menjadi panjang kali lebar. Panjangnya itu adalah perjumlahan sisi sejajar 1 dengan sisi sejajar 2 dikalikan tinggi. Tuh ya, Nak ya. Tuh, ini dia kita anggap sebagai panjang, ini kita anggap sebagai lebar. Oke, sehingga luas dua buah trapesiumnya adalah sisi sejajar 1 ditambahkan dengan sisi sejajar 2 dikali tinggi, luas 2 trapesium. Maka luas trapesiumnya adalah sisi sejajar 1 tambah sisi sejajar 2 kali tinggi per 2. Ini ada trapesium, ada contoh soal ada trapesium yaitu trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki ABCD. Di mana AD sama dengan BC sama dengan 5 cm dan AB sama dengan 13 cm dan CD sama dengan 7 cm. Hitunglah tinggi trapesium, hitunglah luas trapesium. Ini dia. Ini AD sama dengan BC. AB-nya 13 cm. DC-nya 7 cm. Jadi sisi yang saling sejajar, sisi sejajar satunya 13 cm, sisi sejajar duanya 7 cm. Oke, AE tambah EF tambah FB sama dengan 13 cm. Dari sini ya, Nak ya. Ini dia. AE tambah EF tambah FB itu adalah 13 cm. Karena AD sama panjang dengan BC, maka otomatis AE pun sama panjang dengan FB. Sehingga EF sama dengan DC, sehingga masukkanlah dia AE tambah EF tambah FB sama dengan AB. Oke, EF-nya tadi 7 cm ya, karena EF itu sama panjang dengan DC, jadi EF itu 7 cm.
Kemudian AE dengan FB kan sama panjang. Berarti kalau sama panjang, ubah aja si FB ini jadi AE. Kan sama panjang AE dengan FB. Tuh. Oke, coba perhatikan. Ibu ubah di sini. Di sini AE, di sini FB-nya Ibu ubah jadi AE juga karena AE dengan FB sama panjang. Oke, AE tambah AE kan 2AE. 2AE tambah 7 cm sama dengan 13 cm. 2AE sama dengan 13 kurang 7. 2AE sama dengan 6 cm. Maka AE sama dengan 6 dibagi 2. Maka AE sama dengan 3 cm. Oke, AE ini dia 3 cm. Masukkanlah dia ke sini. Perhatikan segitiga AED. Ini segitiga AED, siku-sikunya di titik E. AAD kuadrat sama dengan AE kuadrat tambah ED kuadrat. Ingat, pada segitiga AED ini, adalah dia yang merupakan hipotenusa atau sisi miring karena dia yang berada di hadapan sudut siku-siku. Ini kan siku-siku ini, Nak. Ya, tinggi dan alasnya itu saling berpotongan siku-siku. Oke, masukkan dia sehingga dapatlah ED-nya itu akar daripada 16. ED-nya 4 cm. Maka tinggi trapesium itu atau ED itu adalah 4 cm. Luas trapesium itu adalah jumlah sisi yang sejajar kali tinggi per 2. Jumlah sisi yang sejajar berarti 13 cm tambah 7 cm kali tingginya 4 bagi 2. 13 tambah 7 20. 20 cm dikali 4 cm per 2 itu sehingga luas trapesiumnya adalah 40 cm bujur sangkar. Ini adalah latihannya. Mudah-mudahan kamu paham untuk mengerjakannya. Kalau belum paham juga saran Ibu, perhatikan kembali tayangan video kita. Selamat bekerja, tetap semangat dan sehat selalu.